Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga tetap sehat, semoga selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA kita. Kemarin kita sudah membahas mengenai katrol. Hari ini kita akan membahas mengenai pengungkit. Pengungkit atau tuas merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat jangkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan lain sebagainya. Berbagai jenis pengungkit dikelompokkan berdasarkan variasi letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Jadi ini ya, ini yang biasanya yang harus dipahami, di mana titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan bebannya. Ini contohnya, ini adalah kuasanya, gaya kuasanya. Ini lengan kuasa LK. Kemudian yang ini adalah lengan bebannya. Di sini adalah bebannya. Kemudian ini adalah tumpuannya. Jadi dalam tuas ini yang harus dipahami itu adalah gaya kuasanya di mana, kemudian gaya bebannya di mana, dan tumpuannya yang mana. Biasanya lengan kuasa, lengan beban ini berbeda-beda. Untuk menghitung KM-nya, keuntungan mekanisnya, FK per FB per FK. FB itu gaya beban, FK itu gaya kuasa. Kemudian atau LK per LB, lengan kuasa per lengan beban. Berdasarkan letak gaya-gayanya, tuas dibedakan menjadi 3. Ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Ini ada jenis pertamanya, jenis pengungkit. Jenis pertama, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada gunting ya. Di sini adalah titik tumpu, kemudian ini titik bebannya, ini adalah titik kuasanya. Di tengah-tengah adalah tumpunya, kemudian lengan kuasa, lengan beban. Jadi yang berada di tengah-tengahnya ini adalah titik tumpunya. Ini jenis pertama, tuas atau pengungkit jenis pertama. Jadi tolong dipahami bahwa jenis pertama ini, pengungkit jenis pertama atau tuas ini, titik tumpunya yang berada di tengah-tengah. Sedangkan gaya kuasa yang di pinggir, dan di pinggir sini adalah gaya bebannya. Contohnya gunting, kemudian tang, dan pengungkit. Yang kedua, jenis pengungkit yang kedua itu contohnya adalah pembuka botol ini ya. Nah, di sini tolong diperhatikan, kalau yang tadi yang di tengah-tengah itu adalah tumpuan, sekarang yang jenis kedua ini, pengungkit jenis kedua ini, gaya bebannya yang berada di tengah-tengah, sedangkan titik tumpunya berada di pinggir. Jadi tolong dibedakan konsepnya. Kalau yang jenis pertama tadi, titik tumpunya yang berada di tengah-tengah, sedangkan kalau jenis kedua ini yang berada di tengah-tengahnya itu adalah gaya bebannya. Gaya beban diapit oleh gaya kuasa, dan tumpuannya berada di pinggir. Ini yang jenis pertama tadi, titik tumpunya berada di tengah-tengah. Kalau yang jenis kedua tadi, dia berada di pinggir. Paham ya? Paham sedikit? Contoh pengungkit jenis kedua atau tuas jenis kedua ini, alat pemecah kemiri, gerobak dorong, kemudian pembuka tutup botol. Ini adalah titik tumpunya, kemudian ini adalah kuasanya, ini bebannya.
pada gambar ini contoh yang jenis kedua ini adalah pembuka botol. Jenis tuas ketiga atau pengungkit yang ketiga, titik tumpunya berada di pinggir juga ya. Dia nih berada di pinggir-pinggir. Yang di tengah ini adalah gaya kuasanya. Nah, tadi gaya kuasanya tadi berada di pinggir, yang ini ya. Sedangkan jenis ketiga ini gaya kuasanya yang berada di tengah. Gaya bebannya berada di pinggir. Jenis kedua agak hati-hati jika salah ya. Titik tumpunya memang berada di pinggir semua. Tetapi yang membedakan kalau pada jenis kedua gaya bebannya yang berada di tengah, sedangkan gaya jenis ketiga ini gaya kuasanya yang ada di tengah. Jadi jenis ketiga ini kuasa yang ada di tengah. Kalau yang jenis kedua tadi adalah yang di tengah itu adalah gaya bebannya. Contoh dan dalam penerapan kehidupan sehari-hari, jenis ketiga ini adalah pinset, kemudian penjepit roti, kemudian siku dan lengan. Jadi siku dan lengan kita itu termasuk tuas jenis ketiga atau pengungkit jenis ketiga. Di sini ada gambar, ini bebannya pinset ini tadi, kemudian kuasanya yang ini, kemudian titik tumpunya berada di pinggir ya, berada di pinggir-pinggir, tapi yang berbeda itu adalah kuasanya berada di tengah-tengah. Ini pada jenis ketiga. Di sini ada rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. W itu beban, satuannya Newton, LB lengan beban, satuannya meter, F ini adalah gaya kuasa, satuannya Newton, LK lengan kuasa, satuannya meter. Untuk mencari keuntungan mekanisnya, KM sama dengan KM apa tadi KM? Keuntungan mekanis ya, bagus. Sama dengan W per F atau KM LK per LB. Ini ada contoh soal, sebuah balok diangkat dengan sebuah tuas yang mempunyai lengan kuasa 20 cm dan lengan beban 5 cm. Jika gaya diperlukan adalah 600 Newton, tentukan berat balok tersebut. Diketahui LK-nya 20 cm, kemudian LB-nya adalah 5 cm, F-nya gayanya adalah 600 Newton, yang ditanya adalah W-nya. Maka rumusnya F dikali LK sama dengan W dikali LB. F-nya sudah diketahui 600, LK-nya sudah diketahui 20, kemudian W-nya yang dicari, dan LB-nya 5, sehingga W sama dengan 2400 Newton. Dari mana 2400 ini? Saya contohkan ya. Untuk W sama dengan 600 dikali 20, 600 dikali 20 dibagi dengan 5 sama dengan 6 kali 2 itu adalah 12. Kita hitung, jangan bingung dengan 0. Jika dikali hitung saja nolnya ada berapa. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 2400 Newton. Ini ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari lagi ya. Seorang mengangkat barbel. Perhatikan di sini adalah titik tumpunya yang siku ini. Ini adalah lengan bebannya. Kemudian ini kuasanya, ini bebannya. Ini adalah bebannya, ini lengan bebannya, ini penumpuknya, ini lengan kuasanya di sini. Ini otot bisep namanya. Di sini ada penumpuk. Contohnya berikutnya, ini lengan kuasanya, kemudian ini lengan bebannya, ini bebannya sendiri. Ini adalah tulang hasta kita. Ini kuasa bisep. Ini adalah penumpu. Jadi B ini posisi lengan kuasa, lengan beban dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel. Ini jika ditanya dalam soal nanti ya.
Jadi ini adalah penumpunya. Kemudian ini adalah lengan bebannya. Ini bebannya, ini kuasanya. Jadi ini jenis yang keberapa? Ayo ingat, kalau bebannya berada di pinggir, itu apa, jenis pengungkit jenis berapa? Ke-1, kedua, ketiga. Kemudian kuasanya berada di tengah-tengah. Ayo, apa coba? Ya, betul sekali bahwa ia tergolong ke jenis ketiga karena gaya kuasanya itu berada di tengah-tengah. Ini ada gambar lagi, coba didiskusikan. Di sini adalah titik tumpu, ini adalah penumpu, kemudian ini kuasanya, betis ada bebannya, ini jinjit penumpunya, lengan kuasanya di sini. Kalau yang ini bebannya berada di mulut rahang ya. Ini adalah penumpu, titik tumpunya. Dan yang ini adalah titik kuasanya. Oke, hari ini cukup Ibu rasa. Semoga paham sedikit untuk jenis pengungkit ini. Sama-sama kita melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sholat dan mengaji. Kemudian tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.